Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Sang Maha Pencipta. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah insyaallah mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Anak-anakku, kembali kita akan belajar tentang bab thaharah. Bab yang menceritakan tentang bagaimana sesungguhnya tata cara bersuci, bagaimana caranya kita menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Untuk kali ini kita coba akan terlebih dahulu mengupas tentang tata cara berada di toilet atau kamar mandi atau jamban. Tata caranya kita buang air kecil, buang air besar di toilet atau di jamban atau di kamar mandi. Yang harus kita lakukan pertama adalah saat kita melangkah di tempat pembuangan air kecil, buang air besar, yang kita lakukan adalah terlebih dahulu kita melangkah dengan kaki kiri. Kenapa harus melangkah dengan kaki kiri? Karena memang itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaki kiri ini diperintahkan untuk melangkah di tempat-tempat yang kotor, yang jorok. Kenapa? Karena memang tempat yang kotor, yang jorok itu adalah tempatnya setan dan jin kafir. Dikarenakan itu Allah Sang Maha Pencipta memang sudah menetapkan dari segala perkara-perkara yang harus kita jalankan, yaitu dengan menggunakan kaki kiri melangkah di tempat yang kotor atau yang jorok. Pertama. Kedua, hendaklah kita berdoa saat kita memasuki toilet atau kamar mandi atau jamban. Apa doanya? Doa memasuki toilet, kamar mandi atau jamban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung atau memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan setan. Setan apa? Kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan, atau setan perempuan dan setan laki-laki. Kenapa? Karena memang setan tempatnya di tempat kotor, selalu menggoda-goda kita agar kita melakukan kemaksiatan, larangan-larangan yang dilarang Allah Sang Maha Pencipta. Oleh karenanya kita diperintahkan kepada Allah Sang Maha Pencipta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap melakukan satu perkara, perbuatan, hendaklah kita berdoa kepada Allah Sang Maha Pencipta, minta perlindungan. Ketiga, saat kita memasuki toilet atau kamar mandi, hendaklah kita gunakan yaitu alas kaki. Alas kaki, sebab apa? Tempat tersebut tempat kotor, tempat jorok, untuk menjaga kesehatan. Sebab menjaga kesehatan itu adalah sebahagian daripada iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Dan Allah itu cinta kepada orang yang selalu bersih, selalu menjaga kesehatan. Yang keempat, hendaklah kita menggunakan tutup kepala saat kita memasuki toilet atau kamar mandi. Kenapa? Sebab apabila kita buang air kecil, buang air besar, kita tidak memakai tutup kepala, maka kotoran kita tersebut akan dikembalikan, ditemplokkan di kepala kita, diambil oleh setan dan jin kafir, dimasukkan atau diletakkan di kepala kita. Kenapa? Karena memang itu adalah jorok, jadi dikembalikan kepada pemiliknya, maksud setan, maksud jin kafir tersebut. Oleh karena itu, di dalam agama Islam kita diperintahkan untuk apa? Untuk menggunakan tutup kepala kita. Seperti kita bawa anduk. Kalau tidak bawa anduk, seperti halnya kita menutup kepala kita dengan baju kita atau dengan kain kita. Agar apa? Agar kotoran yang ditempelkan di kepala kita tidak jadi. Karena apa? Ada penutupnya.
Kemudian yang keenam, kita diperintahkan untuk berdehem. Berdehem apa itu? Batu-batu kecil. Untuk apa? Mengisyaratkan bahwasanya di tempat tersebut sudah ada penghuninya, ada orangnya. Dan banyak hikmahnya. Salah satunya agar ketika orang datang sudah tahu bahwasanya tak perlu mereka yang dari luar memanggil kita, mengetok-ketok pintu kita. Ketujuh, kedelapan, kunci kamar mandi kita, tempat toilet kita. Agar apa? Menjaga was-was atau menjaga keamanan saat kita buang air kecil, buang air besar. Kesembilan, hendaklah kita jongkok. Sebab apa? Sebab memang Allah Sang Maha Pencipta mengajarkan kepada kita agar kita mempunyai adab. Adab apa? Adab buang air kecil, buang air besar. Salah satunya adabnya adalah ketika kita buang air kecil, buang besar diperintahkan untuk jongkok. Itulah yang diajarkan di dalam agama Islam. Kenapa? Al-adabu fawqal ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Yang kesembilan, yang kesepuluh adalah jangan menghadap kiblat. Yang kesebelas, jangan membelakangi kiblat. Kenapa? Karena itu adalah kiblatnya kita orang Islam, kiblatnya orang beriman, kiblat kita tempat sholat, memohon kepada Allah yang Maha Hebat, yang 5 waktu sehari semalam yang kita lakukan di dunia yang cuma sesaat. Ke-11, jangan sekali-sekali kita berbicara atau ngomong-ngomong atau nyanyi-nyanyi saat kita buang air kecil, buang air besar. Ke-12, tidak boleh kita melihat aurat kita atau kemaluan kita saat kita buang air kecil, buang air besar. Kenapa? Mata kita dipergunakan hanya untuk melihat yang baik-baik, wajah kita dipergunakan hanya untuk melihat yang baik-baik, dan bis kita diperintahkan Allah yang Maha Hebat untuk melihat yang terindah yang di hadapan Allah Sang Maha Pencipta, kebesaran Allah. Salah satunya adalah kita diperintahkan untuk selalu melihat Al-Quran, agar mata ini mata yang benar-benar melakukan kebaikan. Ke-12, hendaklah kita melakukan saat buang air kecil, buang air besar, linting celana kita. Celana kita tersebut, celana panjang kita atau kain kita naikkan sebatas betis atau sebatas lutut kita naikkan. Kita naikkan tinggi-tinggi agar apa? Saat kita buang air kecil, buang air besar, percikan air seni kita atau kencing kita, kotoran kita itu tidak memercik di kain kita, tetapi ngercik di kaki kita.